Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya, Andi Bagus Wiguna Pratiknyo, NIM 2017-402, dan saya sendiri, Iljam Fardis Mahendra, NIM 2017-429, akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yang berjudul Pencurian, Penggelapan, Penadahan, Pemalsuan, Pemerasan, dan Pengancaman, Penghancuran, dan Pengerusakan. Baik, pencurian pasal 362 sampai 367 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur subjektif dengan maksud, yang kedua untuk dimiliki, yang ketiga melawan hukum. Unsur objektif, 1. Barang siapa, 2. Mengambil barang, 3. Kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal 362 KUHP adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil barang milik orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. Yang selanjutnya, Pasal 363 ayat 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur subjektif 1 dengan maksud, 2 untuk dimiliki, 3 melawan hukum. Unsur objektif 1 barang siapa, 2 mengambil ternak, 3 kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal 363 ayat 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil hewan ternak pasal 101 KUHP. Selanjutnya pasal 363 ayat 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Unsur subjektif 1 dengan maksud, 2 untuk dimiliki, 3 melawan hukum. Unsur objektif 1 barang siapa, 2 mengambil barang saat keadaan genting, 3 kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal 363 ayat 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil barang di saat keadaan genting seperti yang disebutkan dalam pasal. Selanjutnya, pasal 363 ayat 1 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahuan atau dikehendaki oleh yang berhak. Unsur subjektif 1 dengan maksud, 2 untuk dimiliki, 3 melawan hukum. Unsur objektif barang siapa, 2 mengambil barang, 3 waktu malam pasal 98 KUHP, 4 kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal 363 ayat 1 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil barang di saat malam, dalam kurung pasal 98 KUHP. Pasal 363 ayat 1 butir 4 KUHP. Unsur subjektif 1 dengan maksud, 2 untuk dimiliki, 3 melawan hukum. Unsur objektifnya 1, 2 orang atau lebih, 2 mengambil barang, 3 kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal 363 ayat 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 2 orang atau lebih dengan kesadaran penuh mengambil barang orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. Selanjutnya pasal 363 ayat 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Unsur subjektif dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum.
Unsur objektifnya 1. Barang siapa, 2. Kejahatan, 3. Merusak, 4. Memotong atau memanjat, 5. Anak kunci palsu, 6. Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, 7. Mengambil barang, 8. Kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal 363 ayat 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil barang orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dengan melakukan kejahatan atau merusak. Selanjutnya kita beralih ke pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Unsur subjektif dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum. Unsur objektif barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan kekerasan atau ancaman, mempersiapkan atau mempermudah, melarikan diri sendiri atau peserta lain, yang terakhir tetap menguasai barang. Syarat penerapan pasal 365 ayat 1 KUHP adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil barang orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik barang disertai dengan kekerasan supaya mempermudah korban untuk menyerahkan barangnya. Selanjutnya, pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur subjektif 1 dengan maksud, 2 untuk dimiliki, 3 melawan hukum. Unsur objektif barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain, yang terakhir mengakibatkan kematian. Syarat penerapan pasal 365 ayat 3 KUHP adalah seseorang dengan kesadaran penuh mengambil barang orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik barang dan mengakibatkan kematian. Selanjutnya, pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur subjektif 1 dengan maksud, yang kedua untuk dimiliki, yang ketiga melawan hukum. Unsur objektif 1, 2 orang atau lebih, 2 mengambil barang, 3 kepunyaan orang lain, 4 mengakibatkan luka berat atau kematian. Syarat penerapan pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 2 orang atau lebih dengan kesadaran penuh mengambil barang orang lain dengan tujuan memilikinya tanpa sepengetahuan pemilik barang dan mengakibatkan luka berat atau kematian. Masuk ke penggelapan. Penggelapan pasal 371 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur subjektif 1 dengan sengaja, 2 melawan hukum. Unsur objektifnya 1 barang siapa, 2 memiliki barang, 3 kepunyaan orang lain, 4 dalam kekuasaannya. Syarat penerapan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh, sengaja, dan melawan hukum memiliki atau menguasai barang orang lain namun diperoleh dari hasil kejahatan. Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Unsur subjektif 1 dengan sengaja, 2 melawan hukum. Unsur objektifnya 1 barang siapa memiliki barang, ternak, kemudian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dalam kekuasaannya.
Syarat penerapan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh sengaja dan melawan hukum, memiliki atau menguasai ternak orang lain, namun diperoleh dari hasil kejahatan. Selanjutnya pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur objektifnya, 1, barang siapa, terus memiliki barang, terus hubungan kerja, dan mendapat upah untuk itu, terus kepunyaan orang lain, dan terakhir dalam kekuasaannya. Syarat penerapan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang dengan kesadaran penuh, sengaja, dan melawan hukum memiliki atau menguasai barang orang lain namun diperoleh dari hubungan kerja. Pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurusan lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Syarat subjektifnya, unsur objektifnya dengan sengaja, melawan hukum, dan terpaksa. Syarat objektifnya, 1, barang siapa, 2, disimpan, 3, memiliki barang, 4, kepunyaan orang lain, 5, dalam kekuasaannya. Syarat penerapan pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang memiliki atau menguasai barang tersebut karena terpaksa atau menyimpannya yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial, atau yayasan. Selanjutnya masuk dalam penadahan. Pasal 480 sampai pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 480 butir 1 KUHP berbunyi, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Unsur subjektif yaitu cuma 1 yang diketahui. Unsur objektifnya, barang siapa, membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, dan terakhir menerima hadiah. Lanjut, unsur objektifnya, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan terakhir suatu benda. Syarat penerapan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari tindak kejahatan. Selanjutnya pasal 480 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Unsur subjektif yaitu cuma 2. Menarik keuntungan, 2, diketahui. Unsur objektif, barang siapa, suatu benda, dan terakhir kejahatan. Syarat penerapan pasal 480 butir 2 KUHP adalah seseorang yang menarik keuntungan dari benda tadahan. Selanjutnya pasal 481 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Unsur subjektif, kebiasaan, atau sengaja. Unsur objektif ada beberapa, yaitu barang siapa, membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan, terus barang, yang terakhir kejahatan.
Syarat penerapan pasal 481 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang menjadikan kebiasaan dan sengaja menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Selanjutnya masuk dalam tema pemalsuan. Pasal 244 sampai 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur subjektif cuma satu, yaitu dengan maksud. Unsur objektifnya barang siapa meniru, memalsu mata uang, mengedarkan, dan terakhir uang kertas. Syarat penerapan pasal 244 KUHP adalah seseorang yang memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan bertujuan untuk mengedarkannya ke masyarakat. Selanjutnya pasal 245 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur subjektif, 1 dengan sengaja, 2 menyuruh. Unsur objektif, barang siapa mengedarkan mata uang, dan terakhir menyimpan. Syarat penerapan pasal 245 KUHP adalah seseorang yang sengaja mengedarkan uang palsu atau menyimpan, memasukkan ke Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Pasal 246 KUHP, barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur subjektifnya dengan maksud dan mengurangi nilai mata uang. Unsur objektifnya barang siapa mengedarkan. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang mengurangi nilai mata uang yang bertujuan untuk mengedarkannya agar nilai tukarnya kacau atau rusak. Selanjutnya pasal 247 KUHP, barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja dan dengan maksud. Lalu unsur objektifnya, barang siapa mengedarkan mata uang dikurangi nilainya, lalu waktu diterima, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang sengaja mengedarkan uang yang rusak atau memasukkan uang rusak tersebut ke Indonesia untuk diedarkan seperti uang biasa. Selanjutnya pasal 253 KUHP yang berisi ketentuan pokok tentang pemalsuan materai. Lalu pasal 263 ayat 1 KUHP, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Unsur subjektif menimbulkan suatu hak
yang kedua dengan maksud. Lalu unsur objektifnya barang siapa membuat surat palsu, perekatan, atau pembebanan hutang, memakai atau menyuruh orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang memasukkan surat dengan maksud untuk menjadikannya surat itu seperti aslinya dan menggunakan surat tersebut untuk keperluan tertentu. Selanjutnya pasal 263 ayat 2 KUHP. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur subjektifnya yang pertama menimbulkan sesuatu hak, yang kedua dengan maksud, yang ketiga dengan sengaja. Unsur objektifnya yang pertama barang siapa, yang kedua membuat surat palsu, yang ketiga perikatan atau pembebasan hutang, yang terakhir memakai atau menyuruh orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang dengan sengaja memasukkan surat dengan maksud untuk menjadikan surat itu seperti aslinya dan menggunakan surat tersebut untuk keperluan tertentu lalu menimbulkan kerugian. Selanjutnya pasal 266 ayat 1 KUHP. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Unsur subjektifnya menyuruh, kedua dengan maksud, yang ketiga kebenaran. Lalu unsur objektifnya barang siapa memasukkan keterangan palsu, akta otentik, memakai atau menyuruh orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akta seolah-olah keterangan tersebut sudah benar. Lalu pasal 266 ayat 2 KUHP diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur subjektif yang pertama menyuruh, yang kedua dengan maksud, yang ketiga kebenaran, yang keempat dengan sengaja. Lalu unsur objektif barang siapa memasukkan keterangan palsu, akta otentik, memakai atau menyuruh orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang dengan sengaja menggunakan surat seperti di dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dan berdalih jika surat itu asli. Pasal 267 ayat 1 KUHP. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacat diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Unsur subjektifnya yang pertama dengan sengaja, yang kedua penyakit. Lalu unsur objektif yang pertama seorang dokter, yang kedua memberikan surat, yang ketiga keterangan palsu. Syarat penerapan pasal ini adalah seorang dokter dengan sengaja, dengan kesadaran penuh atau sengaja memberikan surat palsu tentang penyakit yang diderita oleh pasiennya. Pasal 268 ayat 1 KUHP. Barang siapa membuat secara palsu atau memasukkan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan, atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektifnya yang pertama dengan maksud, yang kedua menyesatkan, yang ketiga palsu atau memalsu, yang keempat penyakit, kelemahan, atau cacat. Unsur objektifnya yang pertama barang siapa, yang kedua membuat surat keterangan dokter, yang terakhir penanggung. Syarat penerapan pasal ini adalah seorang yang bukan dokter memasukkan surat keterangan dokter tentang
ada atau tidak adanya penyakit atau kelemahan pasien untuk menyesatkan penanggung. Selanjutnya pasal 271 ayat 1 KUHP. Barang siapa membuat palsu atau memasukkan surat pengantar bagi kerbau atau sapi atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Unsur subjektifnya yang pertama palsu atau memasukkan, yang kedua menyuruh, yang ketiga dengan maksud, yang terakhir dengan kebenaran. Unsur objektifnya yang pertama barang siapa, yang kedua membuat, ketiga surat pengantar, yang keempat kerbau atau sapi, yang kelima keadaan palsu, yang terakhir memakai surat. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang membuat surat pengantar untuk kerbau atau sapi palsu yang berisi kondisi hewan tersebut dengan keadaan yang palsu dan memakainya sebagai suatu kebenaran. Lalu selanjutnya masuk dalam pasal pemerasan dan pengancaman yang berada di pasal 368 sampai 371 KUHP. Pasal 368 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur subjektifnya yang pertama menguntungkan diri sendiri, yang kedua melawan hukum, yang ketiga memaksa, yang terakhir dengan maksud. Lalu unsur objektifnya barang siapa dengan kekerasan memberikan barang, terakhir kepunyaan orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seorang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa atau mengancam orang lain untuk menyerahkan barang miliknya. Pasal 369 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan secara lisan atau tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektifnya dengan maksud, yang kedua menguntungkan diri sendiri, yang ketiga melawan hukum, yang terakhir rahasia. Unsur objektifnya barang siapa dengan ancaman pencemaran, yang ketiga lisan atau tulisan, yang keempat kepunyaan orang lain, yang terakhir membuat hutang atau piutang. Secara syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman pencemaran dengan lisan atau tulisan agar orang tersebut memberikan barangnya. Selanjutnya masuk dalam pasal menghancurkan atau merusak barang yang ada dalam pasal 406 sampai 412. Pasal 406 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Unsur subjektifnya yang pertama dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur objektifnya barang siapa, yang kedua menghancurkan, yang ketiga merusak, empat membuat
tak dapat dipakai. Yang kelima, menghilangkan barang. Yang terakhir, milik orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain. Selanjutnya pasal 408 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, tram, telegraf, telepon, atau listrik, ataupun bangunan-bangunan yang membendung, membagi, atau menyalurkan air, saluran, gas, air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektif dengan sengaja. Yang kedua, melawan hukum. Yang selanjutnya unsur subobjektif. Pertama, barang siapa, menghancurkan. Yang ketiga, bangunan-bangunan. Yang keempat, kereta api, tram, telepon, dan lain-lain. Yang kelima, bendungan air. Yang terakhir, saluran gas. Syarat penerapan pasal ini adalah seseorang yang merusak atau menghancurkan bangunan-bangunan untuk keperluan umum. Pasal 409 KUHP, barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal 408 dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur subjektifnya karena kesalahan atau kealpaan. Yang kedua, menyebabkan. Yang selanjutnya unsur objektif, barang siapa. Dan yang kedua, dihancurkan atau dirusakkan. Syarat penerapan pasal ini, seseorang yang karena ketidaksengajaan mengakibatkan bangunan-bangunan di pasal 408 dihancurkan, dirusakkan, atau tidak dapat dipakai kembali. Pasal 410 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seharusnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur subjektifnya, yang pertama dengan sengaja, yang kedua melawan hukum. Lalu selanjutnya unsur objektif, barang siapa menghancurkan gedung atau kapal, terakhir milik orang lain. Syarat penerapan pasal ini adalah seorang yang dengan kesadaran penuh atau sengaja menghancurkan gedung atau kapal milik orang lain. Masuk pada contoh kasus. Yang pertama, kasus pencurian. Personil unit reserse dan kriminal reskrim Polsek Kaluku mengamankan pria berinisial AN berumur 26 tahun, warga Kabupaten Mamuju. AN diduga merupakan pelaku pembobol sebuah kantor kurir pengiriman barang. Pria asal lingkungan Kombiling ini, Kelurahan Kaluku itu diringkus polisi di rumahnya Selasa siang. AN diketahui mengambil uang sebanyak 43 juta. Selanjutnya kasus penggelapan. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas melalui Kasat Reskrim AKP Komang Yustrio Warahari Rabu di Jayapura mengatakan kasus dugaan korupsi dengan tersangka LPM akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan tersangka akan dilakukan pada bulan Januari 2021 mendatang karena berkas sudah dinyatakan P21. Katanya ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan terungkap LPM bekerja sendiri dengan memasukkan tanda tangan Direktur RSUD AB Pura untuk mencairkan dana BPJS. Selanjutnya kasus pemalsuan dua pencatat ASN dibeku polisi karena terlibat kasus pemalsuan dokumen untuk pengajuan kredit tanpa anggunan di Sidoarjo. Mereka adalah
Sosiawan berumur 44 tahun, warga Tulangan, dan Yuk Biantoro umur 47 tahun, warga Surabaya. Dua orang ini mantan ASN Kabupaten Sidoarjo disersi sejak 2013 karena absen selama 3 bulan. Kata Direskrimum Polda Jawa Timur, kedua pencatat ASN Pemkab Sidoarjo tersebut adalah yang membuat dokumen palsu dari para nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui perantara dua warga Sidoarjo, yaitu Abdul Basir dan Yudi Priyambodo. 2 kali pengajuan di BPR Jemursari, Surabaya, dan di sepanjang Sidoarjo katanya. Basir dan Yudi mencari pemesan identitas palsu seperti KTP, KK, dan surat nikah untuk pengajuan kredit tanpa anggunan, jelasnya. Untuk membuat KTP atau KK palsu, Basir dan Yudi mengancam memasang tarif sebesar Rp1.400.000. Kemudian mereka meminta H agar dibuatkan KTP dan KK palsu dengan harga 1 juta, sehingga Yudi dan Basir untung 400. Sementara untuk membuat buku nikah palsu, Yudi dan Basir memasang harga 1 juta dan memesannya ke laras asal Gresik dengan harga Rp600.000. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.